Oke, kita langsung ajak Anda pemirsa untuk bergabung dengan rekan-rekan kita yang ada di dua titik, ada di Mekah dan juga di Madinah. Kita menuju ke rekan Bagus Priambodo terlebih dahulu yang ada di Mekah. Bagus, ini menjadi pertanyaan banyak pihak juga ya, kenapa kemudian Arab Saudi lebih dahulu untuk menggelar sidang isbat dan juga menentukan awal bulan Zulhijjah? Seperti apa, Bagus? Ya, kita memang kemarin pemerintah Arab Saudi sudah melihat memantau pergantian bulan melalui metode hilal. Bahkan pemerintah Arab Saudi sudah meminta kepada seluruh masyarakat Arab Saudi untuk sama-sama melihat hilal ya, karena memang di sini kan kondisi cuaca sangat terang sekali, jadi mungkin sangat mudah untuk melihat pergeseran ataupun perubahan bulan, melihat kondisi bulan. Dan yang pasti kemudian setelah melakukan pemantauan hilal, maka kemudian pemerintah Arab Saudi menentukan bahwa pada hari ini sudah masuk 1 Zulhijjah atau sudah berganti bulan. Dengan demikian maka diperkirakan pada tanggal 15 Juni nanti itu sudah masuk tanggal 9, artinya waktunya untuk kita melaksanakan wukuf di Arafah. Dan kemudian pada tanggal 10 Zulhijjah itu jatuh pada tanggal 16 Juni, Idul Adha di Arab Saudi akan digelar. Memang itu sudah menjadi ketetapan dari pemerintah Arab Saudi kita. Bagus, bagaimana kemudian persiapan yang dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi dan juga otoritas setempat berkaitan dengan memasuki bulan Zulhijjah ini dan nanti akan ada Hari Raya Idul Adha di sana? Ya, pada dasarnya persiapan terutama di daerah Ar-Musna ya, Arafah, Mina dan Muzdalifah sudah digelar dengan cukup baik. Dan sejak kemarin pemerintah Arab Saudi selalu berhubungan dengan PPIH di sini untuk memantau persiapan atau berkomunikasi tentang kondisi-kondisi yang ada. Memang PPIH Arab Saudi sudah membuat rencana kapan tepatnya para jamaah kita akan didorong ke Arafah untuk kemudian menjalani wukuf di Arafah. Dan kemudian beberapa metode baru juga sudah disiapkan agar ketika dari Arafah bergeser ke Mina itu berjalan lancar ya, lancar dan tidak ada halangan atau apapun juga. Ada beberapa hal yang menarik, diantaranya adalah metode murur yang dipersiapkan agar lalu lintas di Muzdalifah itu berjalan dengan tidak ada hambatan, tidak lancar-lancar saja. Karena memang kondisinya adalah ada pengembangan di daerah Muzdalifah, pengembangan area yang membuat jalur itu agak sedikit berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Untuk itulah kemudian dibuatlah terobosan-terobosan dari pemerintah Indonesia dan juga Arab Saudi untuk mencari titik terangnya yang tentunya tetap tidak akan mengubah keabsahan dari ibadah para jamaah kita. Oke, baik. Bagus, mungkin terakhir ini posisi dari para jemaah saat ini berada di mana dan aktivitas yang dilakukan seperti apa gambarannya, Bagus? Ya, jamaah Indonesia sendiri bukan baru ya, tapi tepatnya pada hari ini sudah sekitar 91% yang hadir di Mekah ya. Artinya sudah hampir dikatakan semua sudah berkumpul di sini. Kita tinggal menunggu sekitar mungkin ada beberapa kloter lagi dari Indonesia yang hadir pada pekan ini. Diharapkan pada tanggal 10 Juni nanti itu semua kloter sudah hadir di kota Mekah, seluruh jamaah sudah hadir di kota Mekah, dan kemudian mereka menjalankan ibadah yang sudah harus dilakukan. Sebagian besar ini adalah jamaah reguler yang sudah melakukan ibadah umrah wajib ya. Semua yang sudah datang akan diberi waktu untuk melakukan ibadah umrah wajib, namun biasanya PPIH, petugas juga sudah menyarankan kepada para jamaah untuk tidak terburu-buru. Karena memang kondisi Masjidil Haram sangat sesak sekali, semakin padat memang karena bukan cuma Indonesia yang hadir, tapi juga dari negara-negara lain gitu ya. Itu kalau misalkan ketika saya hadir 2 minggu yang lalu, saya masih bisa tuh mencari jam untuk melakukan umroh itu jam berapa yang lebih longgar. Tapi saat ini hampir di setiap jam, pagi, siang, sore, tengah malam, Masjidil Haram sangat penuh. Jadi memang disarankan kepada para jamaah untuk menjaga kondisi, memantau kondisi mereka sendiri sebelum melakukan ibadah umroh wajib kita. Ya, ini kan ada berbagai rangkaian ibadah yang akan dilakukan ya oleh para jemaah kita di sana. Ini kondisi mereka per hari ini seperti apa, Bagus gambarannya? Alhamdulillah secara keseluruhan kondisi jamaah kita memang cukup baik ya. Memang jumlah yang dirawat hingga siang hari ini ada 66 jamaah yang dirawat gitu. Tidak terlalu banyak dibandingkan kemarin dan bahkan cenderung berkurang. Kita harapkan ini juga semakin baik. Ini juga karena sistem kesehatan yang juga cukup bagus ya. Artinya dari KKHI, Kantor Kesehatan Haji Indonesia, kemudian dia membuka kantor hingga sektor-sektor.
Jadi ada klinik pusat di KKHI, kemudian ada klinik di daerah sektor, dan juga ada klinik di hotel-hotel, yaitu klinik satelit namanya. Sehingga setiap jamaah yang masih enak badan itu langsung bisa terkontrol dan terpantau oleh tim kesehatan. Yang mereka lagi adalah kalau misalkan ada kondisi korban yang, atau maaf, kondisi jemaah yang kemudian sakitnya cukup keras atau mungkin kondisinya tidak cukup baik, itu bisa langsung dirujuk ke rumah sakit setempat, rumah sakit Arab Saudi, dan tidak dipungut biaya ya. Jadi artinya udah kerjasama yang cukup bagus antara Indonesia dan juga Arab Saudi kita. Oke, 66 jemaah yang dirawat yang tadi Bagus sampaikan ini, apakah mereka tergolong untuk usia lansia atau bagaimana sebetulnya spesifik kondisinya? Secara umum mereka memang kalau umurnya sih beragam ya, tapi memang kalau saya pantau kemarin memang rata-rata yang sudah lanjut usia 60 ke atas. Tapi yang tidak kalah penting adalah penyebabnya ya. Rata-rata mereka yang dirawat itu misalkan dia memiliki penyakit di daerah pernafasan, gangguan pernafasan, kemudian dia punya penyakit bawaan dari sejak tanah air ya, mungkin seperti jantung dan segala macam. Ini yang saat ini sedang dirawat dan dipantau terus. Memang itulah kenapa kemarin juga tim kesehatan dari KKHI itu kayak tour gitu ya, keliling tiap-tiap sektor untuk memantau langsung bagaimana kondisi pasien yang punya catatan ini gitu. Apakah mereka yang lanjut usia maupun yang sejak berangkat sudah punya comorbid. Nah, ini yang terus dipantau dan mereka juga melakukan campaign agar para jamaah aware terhadap kondisi badan. Jadi kalau ada apa-apa bisa langsung menuju KKHI ataupun klinik di bawahnya. Oke, baik. Dengan kondisi yang seperti Bagus tadi sampaikan, ada tidak himbauan khusus dari pemerintah setempat ya kepada para jemaah, khususnya tadi 66 jemaah yang dirawat, dan tadi Bagus juga sampaikan pada tanggal 10 Juni ya, nanti semua kloter ini akan hadir di Mekah. Ada himbauan khususkah untuk khususnya nanti di tanggal 16 Juni ketika Hari Raya Idul Adha berlangsung di sana? Ya, secara umum dari pemerintah Indonesia juga sudah sampaikan kepada para jamaah setiap saatnya bahwa untuk selalu menghemat tenaga. Artinya begini, pemerintah memahami bahwa ini kesempatan datang ke Tanah Suci kemudian ingin melakukan ibadah sebanyak mungkin di Masjidil Haram, gitu kan ya. Tapi jamaah juga diminta untuk melihat mana yang paling penting. Yang utama kan adalah umroh utama pada saat datang, kemudian pada saat nanti puncak haji pada tanggal 15 dan juga 16 nanti ya. Ini yang paling penting. Sehingga kemudian ibadah-ibadah yang sifatnya sunnah diminta untuk para jamaah kemudian sering melakukannya di sekitar tempat mereka menginap saja. Begitu. Tentunya tidak ada larangan. Kalau yang merasa kuat silakan saja untuk tiap hari ke Masjidil Haram misalkan seperti itu ya. Tapi himbauannya karena memang diperkirakan nanti ibadah puncak haji pasti akan menguras energi karena memang sifatnya seperti itu, karena harus menginap, harus wukuf, menginap di Musdalifah bagi yang nanti menginap, kemudian nanti lempar jumroh. Ini kan membutuhkan energi yang tidak sedikit. Itulah kenapa kemudian pemerintah Indonesia melalui tim BPIH mengatakan pilih-pilih momen dan waktu untuk beribadah, jaga kondisi, jangan sampai kurang tidur, dan juga jangan sampai kurang minum. Ini yang minum yang bahaya, karena seringkali kita tuh ngerasa saya masih belum haus, tapi tiba-tiba badan lemes kan gitu ya. Ini yang sering kali terjadi selama saya di sini juga saya sering merasakan karena kering ya di sini ya. Jadi kadang belum terlalu haus, tapi padahal badan sudah terkuras energinya. Ini yang sering dikatakan sering-sering minum air, jangan yang dingin dan jangan menunggu haus. Setelah itu istirahat yang cukup. Demikian. Oke, menjaga stamina itu menjadi fokus utama ya, karena Idul Adha di sana bertepatan dengan puncak pelaksanaan ibadah haji. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Bagus Priambodo. Selamat bertugas dan juga selamat beribadah tentunya. Kita menuju ke rekan kita yang lain, ada Hadi Zulkifli di Madinah. Bagaimana persiapan di sana menuju puncak ibadah haji yang bertepatan juga dengan perayaan Hari Raya Idul Adha di sana? Ya, Inavita, sebelum menceritakan soal persiapan puncak haji di sini, saya akan cerita sedikit soal suasana di depan Masjid Nabawi, Masjid Nabi. Seperti yang Anda bisa lihat bahwa di sini sudah tidak terlalu ramai. Kenapa? Karena sebagian besar jamaah itu sudah bergerak ke Kota Makkah untuk melakukan puncak haji. Berdasarkan data untuk jamaah Indonesia ya, itu ada 241.000 jamaah Indonesia. Ini sekaligus rekor jamaah terbesar sepanjang sejarah perjalanan atau penyelenggaraan ibadah haji oleh pemerintah Indonesia. Dari jumlah tersebut, 213 itu adalah jamaah reguler. Artinya saat ini seluruh jamaah reguler
yang masuknya ke kota Madinah itu sudah bergerak ke kota Mekah. Jadi saat ini untuk jamaah reguler tidak ada lagi jamaah haji. Yang ada adalah jamaah khusus, itu pun nggak terlalu banyak. Saya tadi sempat bertemu dengan beberapa jamaah haji khusus ya. Saya bertanya kapan mereka akan bergerak atau pindah ke kota Makkah. Jawabannya macam-macam. Ada yang hari ini, ada yang besok, ada yang lusa. Dan saya di sini bersama dengan tim Was Haji DPR RI itu tiba tadi dini hari sekitar jam 4 dini hari menjelang subuh. Kenapa tim Was Haji itu datang ke sini sementara jamaah haji itu udah bergerak ke sana? Ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Salah satunya adalah memantau dan memastikan bahwa semua jamaah haji khususnya yang reguler itu sudah berpindah untuk melaksanakan puncak haji di kota Makkah. Saya cerita sedikit soal suhu di sini. Ini jam 2 siang atau sekitar 1,5 jam pasca sholat Jumat tadi. Meskipun tidak seramai kota Mekah, tapi Masjid Nabawi ini tetap ramai. Tadi sangat penuh sampai saya itu nggak kebagian soft. Akhirnya naik ke atas ke rooftop dan itu suhunya sangat panas, 46 derajat. 46 derajat itu hampir mencapai setengahnya titik didih air. Artinya dibutuhkan fisik, stamina, termasuk tadi yang Bagus bilang, kita harus banyak minum air putih untuk menjaga agar badan kita tetap fit, tidak mengalami masalah kesehatan, agar ibadah haji kita tetap berlangsung dengan khusyuk dan lancar. Vina. Ya, Hadi tadi ada menyampaikan ya bahwa sebagian jemaah haji ini sudah mulai bergerak ke Mekah, tapi